Assalamualaikum, mari kita jelajahi topik Islam ini bersama-sama. Hai, tahu nggak, kita lagi ngomongin Idul Adha nih. Bukan cuma soal kurban sapi atau kambing aja. Loh, aku lagi penasaran banget sama tradisi unik Idul Adha di Nusantara. Kayaknya seru banget deh. Jauh lebih kaya daripada yang kita bayangin. Emang sih, inti perayaan Idul Adha itu sama. Mengingat pengorbanan Nabi Ibrahim. Tapi cara kita merayakannya di Indonesia. Wah, beragam banget. Itu yang bikin aku mikir. Tradisi-tradisi unik ini penting banget. Bukan cuma sekadar pelengkap, tapi jadi bagian penting dari sejarah Islam di Indonesia. Bayangin aja, perkembangan Islam di sini kan panjang banget. Dan tradisi-tradisi ini jadi saksi bisunya. Misalnya, gimana penyembelihan hewan kurbannya? Di daerah tertentu, penyembelihannya masih pakai cara tradisional banget. Diiringi doa-doa dan ritual khusus. Bukan cuma sekadar menyembelih, tapi ada sakral yang bikin merinding. Ada yang melibatkan pawang, ada yang diiringi musik tradisional. Bahkan ada yang pakai senjata tradisional juga. Bayangin deh, campuran antara ajaran Islam yang murni dengan kearifan lokal yang udah turun-temurun. Kerasa banget, perpaduan yang harmonis dan unik. Terus, pembagian daging kurbannya juga. Nggak cuma dibagi ke tetangga dan keluarga terdekat aja. Di beberapa daerah, ada tradisi unik. Misalnya, daging kurbannya dibagi sistem gotong royong. Ada yang dibagikan ke masjid, pondok pesantren, bahkan ke orang-orang yang membutuhkan di luar lingkungan terdekat. Ini kan mencerminkan nilai-nilai sosial Islam yang kuat, yaitu solidaritas dan kepedulian sosial. Bayangkan betapa kuatnya ikatan sosial yang terbangun lewat tradisi ini. Kita jadi belajar bagaimana berbagi, menghargai, dan membangun rasa persaudaraan yang lebih erat. Lalu, ada juga tradisi-tradisi yang lebih meriah. Seperti pawai obor atau karnaval budaya yang diadakan setelah sholat Id. Pesertanya bisa beraneka ragam, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Mereka pakai baju adat, membawa berbagai macam properti, dan menyanyikan lagu-lagu religi. Bayangin meriahnya, suasananya penuh keceriaan dan syukur. Acara ini bukan cuma sekadar hiburan, tapi juga jadi media untuk melestarikan budaya lokal dan memperkuat identitas keagamaan. Seolah-olah kita lagi merayakan identitas kita sebagai bagian dari komunitas Muslim Indonesia yang kaya akan budaya. Dan uniknya lagi, di beberapa daerah, Idul Adha juga dirayakan dengan berbagai macam makanan dan minuman tradisional. Bayangkan, setelah sholat Id, kita disambut dengan berbagai hidangan lezat yang dibuat dengan resep turun-temurun. Ada kue-kue khas, minuman segar, dan tentu saja, daging kurban yang diolah dengan berbagai macam cara. Rasanya, Idul Adha jadi lebih bermakna. Bukan cuma soal ibadah, tapi juga soal kebersamaan dan menikmati kelezatan kuliner. Lihat, begitu banyak variasi tradisi Idul Adha di Nusantara. Dari segi penyembelihan hewan kurban, pembagian daging, hingga acara-acara pendukungnya, semuanya kaya akan nuansa lokal. Ini menunjukkan bagaimana Islam beradaptasi dengan budaya lokal, menciptakan harmoni yang indah. Islam bukan sesuatu yang kaku dan statis, tapi dinamis dan mampu beradaptasi dengan berbagai kon budaya. Tradisi-tradisi unik buktinya. Dan yang paling penting, tradisi-tradisi ini mengajarkan kita banyak hal. Mulai dari nilai-nilai keagamaan, seperti pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial, sampai nilai-nilai budaya, seperti gotong royong, kebersamaan, dan pelestarian budaya lokal.
Semua terjalin dengan indah dalam perayaan Idul Adha di Nusantara. Jadi, menurutku, tradisi unik Idul Adha di Nusantara ini penting banget. Bukan cuma karena uniknya aja, tapi juga karena maknanya yang mendalam. Ini adalah bagian penting dari sejarah Islam di Indonesia, yang menunjukkan bagaimana Islam berkembang dan beradaptasi dengan kon lokal, serta bagaimana nilai-nilai Islam diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi-tradisi ini juga jadi bukti betapa kayanya budaya Indonesia, dan bagaimana agama dan budaya bisa saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain. Kita harus bangga dan melestarikannya. Ya, gimana menurut kamu? Tahu nggak? Idul Adha di Indonesia ini unik banget. Loh, beda banget sama perayaan di negara lain. Bayangin aja, sejarahnya panjang banget. Nyambung sama gimana Islam masuk ke Nusantara. Terus gimana tradisi lokal berbaur sama ajaran agama. Seru banget. Petik 2. Beneran, aku kira Idul Adha itu sama aja di mana-mana. Cuma beda bahasa doang. Nah, itu dia yang salah. Kalau kamu bayangin Idul Adha cuma soal penyembelihan hewan kurban, ya kurang lengkap banget. Di Indonesia, perayaan Idul Adha itu udah jadi perpaduan yang harmonis antara ritual agama dan kearifan lokal. Udah berakar ratusan tahun. Bayangin, waktu Islam pertama kali masuk ke Indonesia, para ulama nggak langsung menerapkan ajarannya secara kaku. Mereka cerdas banget menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya setempat. Jadi, tradisi-tradisi yang udah ada diadaptasi dan diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman. Wah, jadi kayak gimana adaptasinya? Contohnya, petik 2, banyak banget. Misalnya, acara penyembelihan hewan kurban sendiri. Di beberapa daerah, ini nggak cuma sekadar pemotongan hewan, tapi juga jadi acara besar yang melibatkan seluruh masyarakat. Ada upacara adatnya, doa-doa khusus, dan bahkan ada pertunjukan kesenian tradisional sebagai bagian dari perayaannya. Bayangin, suasananya meriah banget, padu padan antara khusyuknya ibadah dengan keceriaan budaya lokal. Wow, keren banget. Ada contoh spesifik nggak? Petik 2, ada. Misalnya di daerah Sumatera Barat. Penyembelihan hewan kurban itu sering dibarengi dengan tradisi mamak. Ini semacam sistem kekerabatan matrilineal, di mana peran perempuan dan garis keturunan ibu sangat penting. Nah, dalam kon kurban, pembagian dagingnya juga diatur oleh sistem mamak ini. Jadi, bukan cuma dibagi rata, tapi ada tata cara khusus hubungan keluarga dan kekerabatan. Bukan cuma dagingnya, tapi nya juga bermakna banget secara sosial dan budaya. Berarti, sistem sosial mereka ikut berpengaruh ya? Petik 2, pas banget. Sistem sosial dan budaya lokal itu jadi elemen penting dalam perayaan Idul Adha di Nusantara. Di beberapa daerah di Jawa, misalnya, ada tradisi ngawi atau gotong royong dalam mempersiapkan dan membagikan daging kurban. Ini menunjukkan semangat kebersamaan dan solidaritas antar warga. Jadi, selain ibadah, Idul Adha juga jadi momen mempererat tali silaturahmi dan memperkokoh rasa persaudaraan. Terus, gimana dengan upacara-upacara adatnya? Aku penasaran. Nah, ini yang bikin menarik. Di beberapa daerah di Nusa Tenggara, misalnya, ada upacara khusus sebelum dan sesudah penyembelihan hewan kurban. Upacara ini sering melibatkan sesepuh adat, diiringi dengan doa-doa dan ritual tradisional. Tujuannya, untuk memohon berkah dan keselamatan, juga untuk menjaga harmoni alam dan masyarakat. Bayangin,
Perpaduan antara ajaran Islam dan kepercayaan animisme atau dinamisme yang sudah ada sebelumnya. Unik banget kan? Petik 2. Unik banget. Jadi, sebenarnya nggak cuma soal agama, tapi juga soal bagaimana masyarakat setempat menghayati dan menginterpretasikan ajaran agama itu sendiri. Tepat sekali. Idul Adha di Nusantara itu bukan hanya perayaan keagamaan, tapi juga perayaan budaya yang kaya dan beragam. Setiap daerah punya kekhasannya sendiri, mencerminkan keanekaragaman budaya Indonesia. Ada yang melibatkan kesenian tradisional, ada yang diwarnai dengan ritual adat, ada yang menekankan aspek sosial dan gotong royong. Semua itu menciptakan perayaan Idul Adha yang tak terlupakan dan bermakna mendalam bagi masyarakat setempat. Ini menunjukkan bagaimana Islam telah berakar kuat di Indonesia. Tidak hanya sebagai agama, tapi juga sebagai bagian integral dari identitas budaya bangsa. Wah, aku jadi makin penasaran untuk mempelajari lebih dalam tentang tradisi-tradisi unik Idul Adha di berbagai daerah di Indonesia. Bayangin, setiap daerah punya cerita dan sejarahnya sendiri yang membentuk perayaan ini. Kayaknya seru banget kalau bisa mengunjungi beberapa daerah dan menyaksikan langsung perayaannya. Setuju banget. Mungkin kita bisa bikin rencana untuk itu suatu hari nanti. Tapi, yang jelas, perayaan Idul Adha di Indonesia ini punya daya tarik tersendiri. Bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tapi juga tentang bagaimana nilai-nilai keislaman dipadukan dengan kearifan lokal, menciptakan harmoni dan keindahan yang luar biasa. Iya, benar banget. Aku baru sadar kalau Idul Adha di Indonesia jauh lebih kaya dan bermakna daripada yang aku bayangkan sebelumnya. Terima kasih ya, udah bercerita banyak. Sama-sama, senang bisa berbagi cerita. Semoga cerita ini bisa bikin kamu lebih menghargai kekayaan budaya Indonesia dalam perayaan Idul Adha. Tahu nggak sih, Idul Adha tahun ini seru banget. Kayaknya kita harus eksplor tradisi uniknya di Indonesia. Gimana kalau kita bahas bareng? Petik 2. Asyik. Ide bagus banget. Aku baru kepikiran juga sih. Biasanya kan cuma kemakan-makan dan silaturahmi aja. Padahal, banyak banget tradisi unik yang udah turun-temurun di Nusantara. Ya, petik 2. Betul banget. Bayangin aja, Islam masuk ke Indonesia kan udah lama banget. Ratusan tahun lalu. Jadi, perayaan Idul Adha itu nggak cuma sekadar ritual keagamaan, tapi juga udah melebur sama budaya lokal kita. Jadi unik banget perpaduannya. Nah, itu dia yang seru. Aku pernah dengar di beberapa daerah, penyembelihan hewan kurbannya nggak cuma sapi dan kambing, tapi juga kerbau, bahkan sampai kerbau raksasa. Bayangin aja hebohnya. Petik 2. Wah, beneran. Di mana itu? Aku penasaran banget. Terus, gimananya? Ada ritual khusus gitu nggak? Petik 2. Nah, ini dia yang menarik. Misalnya di beberapa daerah di Nusa Tenggara, ada tradisi mapak atau ngaben kerbau. Nggak sembarangan, loh. Kerbau yang disembelih biasanya yang paling besar dan kuat. Terus ada upacara khusus sebelum penyembelihan, kayak doa-doa dan ritual adat. Nya keramat gitu. Dipandang sebagai penghormatan kepada leluhur dan juga rasa syukur atas limpahan rezeki. Wah, keren banget. Jadi, tradisi itu nggak cuma soal menyembelih hewan kurban, tapi juga ada unsur spiritual dan kearifan lokalnya. Ya, petik 2. Persis. Itulah yang bikin Idul Adha di Indonesia unik. Ada perpaduan yang harmonis antara ajaran Islam dan budaya lokal. Misalnya di daerah lain, daging kurbannya nggak cuma dibagi-bagi ke tetangga dan kerabat,
Tapi juga ada tradisi bagi-bagi makanan khas daerah. Seperti nasi tumpeng misalnya, atau makanan tradisional lainnya. Aku pernah lihat di foto-foto. Pembagian daging kurbannya aja unik-unik. Kadang pakai sistem undian. Kadang ada semacam jatah khusus untuk orang miskin atau yatim piatu. Sistemnya berbeda-beda tiap daerah. Iya, itu menunjukkan keadilan dan kepedulian sosial yang tertanam dalam tradisi Idul Adha. Mereka nggak cuma menjalankan ibadah, tapi juga berbagi berkah dengan sesama. Bagus banget. Ya, petik 2. Terus, gimana dengan tradisi-tradisi unik yang lain? Ada lagi nggak selain penyembelihan hewan kurban? Petik 2. Banyak banget. Di beberapa daerah, ada tradisi pawai atau arak-arakan hewan kurban sebelum disembelih. Hewan-hewannya dihias dengan indah, terus diarak keliling kampung. Bayangin aja meriahnya. Petik 2. Wah, pasti ramai banget. Ada musik tradisional juga nggak? Petik 2. Ada dong. Biasanya diiringi musik gamelan atau rebana. Tergantung daerahnya. Suasananya meriah banget, sekaligus jadi ajang silaturahmi warga. Anak-anak juga ikut serta. Seru banget deh. Petik 2. Terus, setelah penyembelihan, biasanya ada acara apa lagi? Petik 2. Setelah penyembelihan, biasanya ada acara makan bersama, silaturahmi keluarga besar, dan juga berbagai kegiatan sosial lainnya. Ada juga daerah yang menyelenggarakan penampilan seni tradisional, seperti tari-tarian atau wayang kulit, sebagai bagian dari perayaan Idul Adha. Wah, kaya banget ya tradisi Idul Adha di Indonesia. Aku jadi pengen banget ikut merasakan langsung suasana perayaannya di daerah-daerah yang punya tradisi unik itu. Setuju banget. Kita bisa bikin rencana liburan kecil-kecilan, khususnya untuk Idul Adha tahun depan. Kita bisa cari informasi lebih banyak lagi tentang tradisi unik di berbagai daerah. Terus kita pilih satu daerah yang paling menarik untuk dikunjungi. Asyik, ide bagus banget. Kita bisa bikin itinerari, cari penginapan, dan yang paling penting, menikmati suasana Idul Adha yang autentik dan penuh dengan keunikan budaya Nusantara. Pasti akan jadi pengalaman yang tak terlupakan. Petik 2. Betul banget. Selain menambah wawasan kita tentang kebudayaan Indonesia, kita juga bisa lebih menghargai dan melestarikan tradisi-tradisi yang kaya ini. Ini bukan cuma perayaan agama, tapi juga perayaan kebersamaan dan kekayaan budaya bangsa kita. Nah, itu dia inti percakapan kita hari ini. Tradisi unik Idul Adha di Nusantara nggak cuma seru, tapi juga memberikan banyak pelajaran berharga tentang persatuan, kearifan lokal, dan nilai-nilai luhur yang terus dijaga hingga saat ini. Semoga kita bisa terus menjaga dan melestarikannya untuk generasi tahu nggak sih? Kita udah ngobrol panjang lebar tentang Idul Adha, tradisi uniknya di Nusantara. Rasanya seru banget ya. Kayak jalan-jalan keliling Indonesia cuma lewat cerita. Petik 2. Iya, bener banget. Dari tradisi penyembelihan sapi diiringi gamelan Jawa, sampai arak-arakan kuda di Lombok. Semuanya unik dan berkesan. Bayangin aja, perpaduan antara ajaran Islam yang begitu kuat dengan kearifan lokal yang udah terpatri berabad-abad. Nah, gimana ya biasanya penutupnya? Kan nggak mungkin cuma selesai begitu aja perayaan Idul Adha-nya. Pasti ada semacam penutup yang juga unik. Kan? Petik 2. Itu dia yang bikin aku penasaran. Kalau menurut aku, penutupnya itu nggak cuma satu hal, tapi serangkaian kegiatan yang sebenarnya saling berkaitan. Misalnya, di banyak daerah, setelah pembagian daging kurban selesai, ada semacam
Syukuran, kecil-kecilan. Nggak mewah, tapi hangat banget. Syukurannya kayak gimana? Makan-makan bareng tetangga? Petik 2. Iya, persis. Bayangin, suasana kampung yang tadinya ramai karena penyembelihan pelan-pelan mereda. Aroma masakan khas Idul Adha masih terasa. Ada ketupat, opor, sate. Terus warga berkumpul, saling berbagi cerita, saling mengucapkan rasa syukur atas kelancaran ibadah kurban. Rasanya damai banget. Wah, aku suka banget gambarannya. Kayak film-film drama Indonesia yang adem ayem gitu. Bener. Dan di beberapa daerah, syukuran ini juga dibarengi dengan kegiatan keagamaan lain. Misalnya, pengajian atau tahlilan, sebagai bentuk refleksi diri setelah menjalankan ibadah kurban. Intinya, mereka bukan cuma bersyukur atas rezeki yang didapat, tapi juga merenung tentang makna Idul Adha itu sendiri. Makna Idul Adha kan dalam banget ya. Pengorbanan, keikhlasan, kepedulian. Petik 2. Pas banget. Nah, di sini nih, kita bisa lihat bagaimana tradisi unik ini nggak cuma sekadar ritual, tapi juga menjadi media pembelajaran nilai-nilai Islam yang berkelanjutan. Generasi muda belajar tentang pentingnya berbagi, empati, dan pengorbanan, bukan cuma dari ceramah, tapi dari pengalaman langsung. Terus, ada nggak tradisi penutup yang unik selain syukuran dan pengajian? Kayak, ada ritual khusus gitu? Petik 2. Ada. Di beberapa daerah di Sumatera misalnya. Setelah pembagian daging kurban, ada tradisi membersihkan masjid secara bersama-sama. Jadi, bukan cuma membersihkan secara fisik, tapi juga membersihkan hati. Mensucikan diri setelah melaksanakan ibadah kurban. Uniknya, kegiatan ini dilakukan secara gotong royong, memperkuat rasa kebersamaan antar jemaah. Wah, keren banget. Jadi, penutupnya bukan hanya soal makanan, tapi juga soal membersihkan diri, baik fisik maupun spiritual. Menarik sekali melihat bagaimana tradisi ini menyatukan aspek fisik dan spiritual. Iya, persis. Dan itu yang bikin tradisi Idul Adha di Nusantara ini begitu kaya dan bermakna. Nggak cuma soal penyembelihan hewan kurban, tapi juga rangkaian kegiatan yang saling berkaitan, memperkuat ikatan sosial, dan meneguhkan nilai-nilai keagamaan. Bayangin, dari sejarahnya yang udah lama banget, tradisi ini tetap lestari dan beradaptasi dengan zaman. Betul, aku jadi teringat bagaimana Islam masuk ke Nusantara, beradaptasi dengan budaya lokal yang sudah ada, dan menghasilkan perpaduan yang unik dan harmonis. Tradisi Idul Adha ini salah satu contoh nyata bagaimana ajaran Islam bisa berakar kuat di masyarakat Indonesia, tanpa menghilangkan identitas lokal. Dan itu yang bikin aku kagum. Bayangkan, ratusan tahun berlalu, tapi semangat berbagi dan kepedulian yang dilambangkan dalam Idul Adha tetap hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui tradisi unik ini, kita bisa melihat betapa pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya kita, sekaligus memahami makna Idul Adha yang begitu mendalam. Benar banget. Jadi, penutupnya bukan sekadar akhir perayaan, tapi justru awal dari sebuah refleksi dan semangat baru untuk terus berbagi dan mengamalkan nilai-nilai kebaikan. Sebuah siklus yang terus berputar, memperkuat ikatan persaudaraan dan keimanan kita. Aku rasa ngobrol kita hari ini benar-benar berkesan. Aku jadi lebih menghargai tradisi Idul Adha dan kekayaan budaya Indonesia. Aku juga. Semoga kita bisa terus mempelajari dan melestarikan tradisi-tradisi indah ini. Ya, supaya anak cucu kita nanti juga bisa merasakan keindahan dan makna di baliknya. Amin.
Terima kasih ya udah mau ngobrol panjang lebar tentang ini. Seru banget. Petik 2. Sama-sama. Senang banget bisa berbagi cerita. Adegan. 2 sahabat, Amira dan Faiz, duduk santai di sebuah kafe, menikmati kopi dan kue. Amira. Faiz. Kamu tahu nggak? Selain sholat Id dan kurban, Idul Adha di Indonesia ini kaya banget sama tradisi unik. Ya, aku lagi baca-baca. Ternyata banyak banget yang beda-beda tiap daerah. Faiz. Iya, benar banget. Aku juga baru sadar. Dulu aku cuma mikir Idul Adha ya cuma soal menyembelih hewan kurban, bagi-bagi daging, dan silaturahmi. Ternyata jauh lebih luas dan menarik dari itu. Misalnya, di daerahku, tradisi arak-arakan hewan kurbannya udah mulai jarang. Tapi dulu meriah banget. Loh, Amira. Nah, itu dia. Aku baca tentang tradisi grebek kurban di Yogyakarta. Misalnya, hewan kurbannya diarak dengan dihias sedemikian rupa. Terus diiringi gamelan. Ramai banget. Bayangkan, perpaduan antara ritual keagamaan dengan seni budaya Jawa yang begitu kental. Rasanya unik banget. Ya, Faiz. Unik banget. Itu kan menunjukkan bagaimana Islam di Indonesia mampu beradaptasi dan berintegrasi dengan budaya lokal. Bukan sekadar menjalankan ibadah, tapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Bayangkan, tradisi itu udah berlangsung turun-temurun, menunjukkan betapa pentingnya Idul Adha bagi masyarakat di sana. Bukan hanya sebagai ibadah, tapi juga sebagai perekat sosial. Amira. Pas banget. Aku juga menemukan tradisi tabuhan di daerah Sumatera. Mereka punya ritual khusus setelah menyembelih hewan kurban. Ada lantunan doa dan musik tradisional yang hikmat banget. Suasananya tenang, tapi penuh makna. Rasanya kita bisa merasakan kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam. Faiz. Itu menunjukkan betapa kayanya nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam perayaan Idul Adha. Di Nusantara, bukan cuma sekadar melaksanakan perintah Allah, tapi juga diiringi dengan ungkapan rasa syukur dan penghormatan yang berbeda-beda bentuknya. Tergantung daerahnya. Uniknya, setiap daerah punya cara sendiri untuk mengekspresikan rasa syukur itu. Amira. Dan itu semua, menurutku, mengajarkan kita banyak hal. Pertama, tentang pentingnya toleransi dan saling menghargai. Lihat saja, betapa beragamnya tradisi yang ada, tapi semuanya tetap dalam bingkai keislaman. Itu membuktikan bahwa Islam di Indonesia sangat inklusif. Bisa berdampingan dengan budaya lain secara harmonis. Faiz. Setuju. Kedua, kita juga belajar tentang pentingnya melestarikan warisan budaya. Tradisi-tradisi unik bukti sejarah. Bukti bagaimana Islam berkembang dan berakar di tanah Nusantara. Jika kita biarkan tradisi ini hilang, kita kehilangan bagian penting dari identitas kita sebagai bangsa. Amira. Benar sekali. Ketiga, aku rasa kita juga belajar tentang arti berbagi dan kepedulian sosial. Sebagian besar tradisi Idul Adha di Nusantara kan melibatkan pembagian daging kurban kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Itu mengajarkan kita tentang pentingnya solidaritas dan rasa empati. Faiz. Nah, itu inti dari Idul Adha. Ya, pengorbanan Nabi Ibrahim.
mengajarkan kita tentang keikhlasan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Dan tradisi-tradisi di Nusantara ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai keikhlasan dan kepatuhan itu diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, tetapi tetap bermakna. Amira. Terus. Kita juga belajar tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Perayaan Idul Adha, dengan beragam tradisinya, menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat, antar agama, bahkan antar generasi. Bayangkan, anak muda sekarang bisa belajar langsung dari orang tua dan leluhur mereka tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi-tradisi tersebut. Benar sekali. Tradisi itu seperti jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ia mengajarkan kita tentang sejarah, nilai-nilai luhur, dan pentingnya menjaga identitas bangsa. Kita sebagai generasi muda, punya tanggung jawab untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi-tradisi ini agar tetap hidup dan bermakna bagi generasi selanjutnya. Amira. Jadi, bukan hanya sekadar makan daging kurban saja. Ya, ada makna yang jauh lebih dalam yang bisa kita petik dari tradisi unik perayaan Idul Adha di Nusantara. Ini sebuah pelajaran berharga tentang agama, budaya, sejarah, dan bagaimana kita harus hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Tepat sekali. Ini menunjukkan betapa kayanya Islam di Indonesia dan betapa indahnya keberagaman di negara kita. Semoga kita semua bisa terus belajar dan melestarikan tradisi-tradisi ini sebagai bagian dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Keduanya tersenyum, melanjutkan percakapan sambil menikmati kopi dan kue mereka. Sampai jumpa. Semoga Allah memberkati kita semua. Itu pembahasan hari ini.